think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar para pencari cuan yang lagi pusing mikirin token di rumah? Lagi pusing dan stres gini memang enaknya healing pergi ke sauna untuk menjernihkan pikiran. Tapi jangan kayak para pemuda di film ini. Niatnya mau healing, ngilangin stres, malah nambah masalah. Film berjudul 247 derajat Fahrenheit ini akan mengangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan beberapa pemuda-pemudi yang lagi liburan di suatu tempat. Tapi petaka malah menghampiri mereka, di mana mereka terjebak di dalam ruangan sauna yang panas selama berjam-jam. Apakah nantinya mereka akan berhasil keluar dari ruangan tersebut? Oke lah, daripada makin penasaran, mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang sejoli bernama Jenna dan Jamie. Diketahui sebentar lagi mereka ini akan lanjut ke jenjang pernikahan, dan mereka telah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Tapi sayang takdir berkata lain. Di perjalanan itu mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Jamie harus kehilangan nyawanya. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Di sini kita diperlihatkan dengan Jenna yang sedang hunting foto di sebuah danau. Lalu tidak lama kemudian temannya yang bernama Rennie memanggil Jenna. Ternyata di sini mereka mendapat undangan untuk berlibur di sebuah festival May Day dari orang yang bernama Ian. Dan Ian ini adalah sahabatnya Michael yang merupakan kekasih si Rennie. Namun untuk ke lokasi liburan tersebut mereka harus menggunakan sebuah perahu. Dan untungnya perahu itu sudah disiapkan oleh Ian sebelumnya. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan, ternyata mereka di sana telah ditunggu oleh pamannya Ian yang bernama Wade. Di sini mereka akan menginap di sebuah kabin milik Wade. Biasanya setiap tahun Wade menyewakan kabinnya tersebut. Namun khusus untuk Ian dan teman-temannya, Wade pun menggratiskan biaya sewa. Dan juga Wade memberikan mereka berempat tiket untuk bisa datang ke acara festival yang akan diadakan malam nanti. Terlihat di sini kayaknya si Ian naksir ke Jenna, yang menurutnya Jenna ini merupakan gadis yang cantik dan pintar. Terlihat kalau Jenna masih memiliki trauma akibat kecelakaan yang menewaskan si Jamie, yang mengharuskan dirinya untuk selalu mengonsumsi obat antidepresi. Namun kali ini dia mencoba untuk move on dan tidak meminum obatnya. Di dalam kabin itu terdapat 2 kamar yang berada di lantai atas. Rennie dan Michael menempati salah satu kamar. Jenna menempati kamar sebelahnya, sedangkan Ian mengalah dengan tidur di sofa. Setelah mendapat kamar, Rennie dan Michael pun langsung tancap gas buat adu mekanik. Karena tidak ingin mendengar suara mereka yang lagi adu gabrut, Ian pun memutar musik dengan sangat keras dan menawarkan minuman ke Jenna. Singkat cerita, malam pun tiba bersama Wade yang sudah kembali ke kabin itu. Di sini mereka pun makan malam bersama sambil ngobrol asik di meja makan. Setelah makan, Jenna pun keluar untuk menghirup udara segar. Tidak lama kemudian si Rennie juga menyusul. Di sini Rennie turut senang karena Jenna sudah mulai bisa move on dari masa lalu kelamnya. Di sini Wade pamit ingin pergi lagi karena ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tidak lupa juga dia mengajak anjingnya yang bernama Bo untuk ikut bersamanya. Ternyata diketahui sebelum pergi Wade sempat memberikan Michael sebatang ganjoy. Tentu saja Michael langsung menikmati barang haram tersebut. Di kabin itu ternyata juga ada fasilitas sauna. Michael pun mengajak yang lainnya untuk merilekskan badan mereka di dalam ruangan tersebut. Di sini awalnya Jenna menolak karena dia masih belum bisa melupakan si Jamie. Rennie pun kembali meyakinkan Jenna dan dia tidak ingin melihat temannya kembali bersedih dan terus mengingat masa lalunya. Tapi dia juga nggak mau memaksa si Jenna. Singkat cerita, Rennie, Michael, dan Ian mulai memasuki ruangan sauna tersebut. Terlihat si Michael mulai merasakan efek ganjoy dan alkohol yang dia konsumsi sebelumnya.
Sementara di sisi lain Jenna masih berpikir jika dia harus melupakan masa lalunya dan harus benar-benar move on. Kemudian dia pun membulatkan dadanya, maksud saya membulatkan tekadnya untuk bisa kembali move on dan melupakan semua kejadian di masa lalu. Kemudian Jenna melepas kalung dan cincin yang selama ini dia pakai untuk mengenang si Jamie. Dan akhirnya dia pun menyusul ke ruangan sauna. Tapi pas udah di depan pintu sauna, Jenna masih terlihat ragu. Bersamaan dengan itu, si Ian pun berniat ingin menjemput si Jenna. Dan ketika dia membuka pintu, kebetulan si Jenna sudah ada di depan. Lalu Ian pun langsung mengajaknya masuk. Di sini terlihat Jenna masih merasa canggung. Dan dia berniat keluar dengan alasan ingin mengambil minuman lagi. Karena dia hanya membawa 2 botol air mineral. Akan tetapi Ian menahan Jenna. Michael pun juga ikut menyela dan berkata jika air minumnya sudah cukup sambil menunjukkan botol bir yang dia pegang. Namun si Rennie terlihat kesal karena Michael sudah mulai mabuk dan dia pun meminta air minum yang dibawa oleh Jenna. This is his latest and most recent installment. Lame joke. Setelah mereka sudah merasa cukup panas, Ian mengajak mereka mendinginkan tubuh di danau dekat kabin. Tanpa pikir panjang, mereka setuju dan langsung nyebur ke danau itu. Ketika merasa sudah dingin, Jenna dan Rennie kembali ke sauna. Sedangkan Ian dan Michael minum alkohol bersama. Tidak lama kemudian, Ian kembali ke sauna. Tapi tidak dengan Michael, yang masih terus minum sampai membuatnya mabuk berat. Lalu di tempat lain kita diperlihatkan dengan Wade yang sudah sampai di suatu tempat. Kemudian dia mengambil sebuah skop dan langsung pergi lagi. Di sini kita sebagai penonton tidak diberitahukan Wade akan kemana dan apa yang akan dia lakukan dengan skop tersebut. Kembali lagi ke mereka yang berada di kabin. Terlihat mereka kembali mencemburkan diri ke danau. Setelah itu mereka kembali lagi ke ruangan sauna. Gitu aja terus sampai berkali-kali. Di sini Ian berkata ini yang terakhir untuk mereka memasuki ruangan sauna itu. Namun si Michael yang sudah mabuk berat ternyata sakne dan meminta jatah ke Rennie. Akan tetapi Rennie menolak karena dia kesal melihat Michael yang kerjaannya cuma mabuk-mabukan. Alhasil karena tidak mendapatkan jatah, Michael pun ngambek dan meninggalkan mereka. Di dalam ruangan sauna, Rennie terlihat kesal dengan tingkah Michael. Tapi Ian yang mendengar hal itu malah membela si Michael, yang membuat Rennie semakin kesal. Sesaat kemudian mereka dibuat terkejut karena suara barang jatuh dari luar ruangan sauna. Rennie mengira itu adalah perbuatan Michael yang sedang mabuk. Dan disinilah awal petaka dimulai. Ketika Rennie ingin keluar dari ruangan tersebut, pintunya malah macet dan tidak bisa dibuka. Padahal sebelumnya pintu itu aman-aman aja. Jenna terlihat mulai panik karena takut jika mereka akan terjebak di dalam ruangan ini. Kemudian Ian mencoba mendobrak pintunya berkali-kali, namun tetap saja tidak bisa terbuka. Di sini Rennie menduga jika ini adalah perbuatan si Michael yang tadi kesal karena tidak mendapatkan jatah. Ian pun meminta mereka untuk mengatur nafas dan tetap tenang agar menghemat energi, dan juga biar tidak cepat dehidrasi. Ketika Ian dan Rennie mencoba mengintip ke jendela pintu, mereka melihat ada sesuatu yang menghalangi pintunya. Secepat mungkin mereka harus mencari cara untuk bisa keluar dari sana. Ya, kalau terjebak mereka sih masih bisa bernafas. Tapi jika terus-terusan terkena hawa panas dari ruangan sauna, bisa menyebabkan heat stroke atau serangan panas. Dan heat stroke bisa terjadi jika tubuh manusia sudah tidak bisa mentoleransi suhu panas yang berlebih. Setelah itu mereka bisa sakit kepala, muntah, pingsan, dan paling parahnya bisa menyebabkan kematian. Untuk menenangkan para ciwi-ciwi ini, Ian pun berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya di dalam sauna itu hanya terdapat termostat, sedangkan alat pengatur temperaturnya berada di luar. Rennie mengira jika termostat itu mati, maka saunanya pun akan ikut mati. Namun Ian menjelaskan cara kerja sauna tersebut, di mana sauna tidak bisa dimatikan dari dalam ruangan, dan untuk merubah temperatur suhunya hanya bisa melalui alat yang berada di luar ruangan sauna. Jika temperatur sudah mencapai sesuai suhu yang diinginkan, maka pemanasnya akan mati secara otomatis. Dan termostat yang berada di dalam ruangan itu yang akan memberitahu jika temperatur dalam sauna sudah sesuai atau belum. Jadi di sini mereka harus berhati-hati dengan termostat itu. Kemudian Ian mencoba mengambil batu panas yang ada di sana dan berniat ingin menggunakan batu itu untuk memecahkan jendela yang ada di pintu.
Dan setelah berhasil memecahkan kaca itu, mereka pun langsung mengambil udara segar secara bergantian. Diketahui ternyata benda yang mengganjal pintu sauna itu adalah sebuah tangga. Di sini Ian masih berpikir positif dan menganggap jika ini bukan kesalahan si Michael. Beda halnya dengan si Rennie, yang masih bersikeras menuduh kalau Michael lah yang sengaja melakukannya. Meskipun sekarang keadaan sedikit membaik karena ada udara dari luar yang masuk, tapi lambat laun pemanas akan menyesuaikan kembali ke temperatur semula. Ian terus berusaha menyingkirkan tangga yang mengganjal menggunakan batu yang diikat dengan kain. Tapi sayang hal itu tetap tidak berhasil. Di sini Rennie masih berasumsi jika termostat itu dihancurkan pasti pemanasnya akan mati. Tapi Ian kembali membantahnya dengan berkata justru kebalikannya. Jika termostat itu dihancurkan, maka temperatur akan otomatis menjadi suhu paling maksimal, yaitu 250 derajat Fahrenheit, dan tentu saja dengan suhu sepanas itu akan membuat kulit mereka meleleh. Kemudian di sini Ian mendapatkan sebuah ide untuk merusak atau mematikan stop kontak yang tersambung dengan kendali pemanas di luar. Dan jika stop kontaknya rusak, otomatis pemanasnya juga akan mati. This is tied into the heater controls. Di sisi lain kita diperlihatkan Wade yang bertemu dengan temannya untuk melakukan suatu hal. Di sini terlihat mereka sedang bersiap-siap. 2 minutes, man. Maybe you should grab the stuff. Bo. Lalu tidak lama kemudian anjing milik Wade kembali ke kabin. Menggunakan insting hewan sepertinya dia tahu kalau ada yang gak beres di dalam kabin. Mereka yang mendengar suara Bo pun langsung berteriak meminta tolong. Namun pada saat itu Bo hanya sendirian, sementara Wade sedang tidak bersamanya. Ya namanya juga anjing, jadi dia cuma bisa ngegonggong aja. Di sisi lain ternyata diketahui Wade bersama temannya dari tadi mempersiapkan kembang api untuk meramaikan festival May Day. Dan tepat saat kebisingan itu terjadi, Michael tiba-tiba sudah ada di luar kabin dan menemukan anjing Wade yang sedang menggonggong. Mereka bertiga yang mendengar suara Michael langsung kembali berteriak. Tapi sayangnya suara kembang api itu jauh lebih kencang daripada suara teriakan mereka. Di sini Michael seperti teringat sesuatu, namun dia tidak tahu itu apa. Dan akhirnya dia pun pergi dari sana. Lalu terlihat Bo kembali dan dia langsung menggonggong seperti memberikan kode kepada Wade untuk segera pulang ke kabin. Merasa ada yang aneh, akhirnya Wade memutuskan untuk kembali ke kabin. Tapi setibanya di depan kabin, Wade dihampiri Michael. Di sini Michael berkata jika dia sudah ditinggal teman-temannya pergi ke festival. Karena dia tadi ketiduran dan gak dibangunin sama teman-temannya. Padahal sebenarnya tadi dia teler akibat alkohol dan barang haram yang diberikan Wade sebelumnya. Michael juga berkata kalau tadi dia sempat pergi ke festival itu untuk menyusul teman-temannya yang sudah duluan ke sana. Tapi karena Michael nggak bawa tiket, dia pun nggak dibolehin masuk sama bapak seru Kitty. Setelah mendengar cerita Michael, Wade pun merasa kasihan. Dan akhirnya dia mengajak Michael jalan-jalan untuk mencari udara segar. Kita kembali ke Ian, Jenna, dan Rennie. Terlihat mereka semua sudah mulai dehidrasi, karena memang maksimal waktu berada di sauna tidak boleh lebih dari 15 menit. Sedangkan mereka sudah cukup lama terjebak di dalam sana. Rennie yang sudah tidak tahan mencoba untuk menghancurkan termostat itu, tapi Jenna mencoba menahannya. Dan tanpa disengaja dia malah memukul kepala Rennie dengan batu yang dia pegang, dan membuat Rennie langsung pingsan. Dengan sisa tenaganya, Ian memindahkan tubuh Rennie agar tidak terlalu dekat dengan alat pemanas. Di sisi lain terlihat Michael dan Wade sedang menikmati ganjoy bersama. Kemudian Wade bertanya gimana pendapat Michael tentang sauna miliknya. Di sini Michael sempat terdiam sebentar, seakan mengingat sesuatu. Lalu dia berkata jika dia sudah lupa dengan saunanya. Ya iyalah, orang sibuk sauna dia malah sibuk mabuk-mabukan. Kembali lagi ke mereka yang terjebak. Karena sudah putus asa, Jenna pun akhirnya menghancurkan termostat itu. Dan benar saja,
Seketika pemanas di sauna tersebut otomatis meningkat ke suhu 250 derajat Fahrenheit. Di sini terlihat si Ian juga sudah kena mental, sampai membuatnya tertawa sendiri. Lalu karena sudah merasa putus asa, dia pun berniat menghancurkan pemanas itu menggunakan tubuhnya. Dan akibat perbuatan Ian, alat pemanas itu pun meledak. Dan tiba-tiba pintu sauna terbuka dengan sendirinya. Dengan cepat Jenna langsung pergi mengambil air untuk menghilangkan dehidrasinya. Dan setelah itu dia mengambil obat depresi miliknya di dalam kamar. Namun sayang, ternyata itu hanya halusinasinya saja. Dan kenyataannya dia masih terjebak di dalam ruangan itu, bersama Rennie yang masih pingsan dan Ian yang sudah tewas akibat ledakan pemanas tadi. Setelah itu, Jenna berusaha mengangkat tubuh Rennie ke lubang pintu agar dia bisa sedikit menghirup udara dari luar. Biarpun alat pemanasnya sudah hancur dan mati, tapi bahaya yang lain pun datang, di mana gas atau bahan bakar dari pemanas itu bocor, dan terlalu berbahaya bagi mereka jika terlalu banyak menghirup gas beracun di dalam ruangan yang tertutup. Dengan cepat, Jenna mengambil patahan kayu untuk menutup pipa tersebut. Di sisi lain terlihat si Michael kembali ke kabin dalam keadaan teler. Namun di sini dia masih belum menyadari kondisi dari teman-temannya. Di sini akhirnya terungkap kalau ternyata sebelumnya ketika Michael yang lagi teler ingin kembali ke sauna, dia malah kesandung tangga. Dan dengan kondisi yang setengah sadar, dia malah menyenderkan tangga itu ke pintu sauna. Alhasil pada saat Rennie ingin membuka pintu, otomatis tangganya semakin ke bawah dan mengganjal pintu tersebut. Singkat cerita, Wade pun akhirnya kembali ke kabin. Dan dia bingung ketika melihat ruangan di depan pintu sauna yang berantakan. Dan ketika dia mengintip ke dalam ruangan sauna. Holy shit. Lalu scene berganti, terlihat para polisi dan ambulans sudah berkumpul di sana untuk mengevakuasi tempat kejadian. Sementara si Michael hanya bisa menangis di pojokan sambil menyesali semua kecerobohannya. Dan film pun selesai. Nah, pelajaran buat kalian. Itulah dampak negatifnya jika sudah mabuk dan menggunakan barang haram. Bukan hanya bisa membahayakan diri kalian sendiri, tapi orang di sekitar kalian juga bisa ikut kena dampaknya. Saya sih di sini kasihan ngelihat Jenna, baru juga mau move on dari traumanya di masa lalu. Sekarang harus mendapatkan trauma yang baru. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.